tes CPNS belajar nomor 16 sekarang. Ini ada seri XYZ, XYZ, V XYZ, T V W Z, T U V, R S. Nah, jadi kita lihat X Y Z, V W Z, berarti ini polanya ini kemari, berulang dia ya kan. Baru T U Z, ini juga berulang, berarti ini kemari. RS ini juga berarti Z, baru berulang lagi di sini dua lagi RS, berarti O P. Nah, Z di sini berarti jawabnya adalah O P Z. Nah, coba ya kita periksa lagi O P Z. Nah, ya nomor di 16 itu O P Z. Nah, kita ulang supaya pemahaman aku dulu kurang paham tadi, kita coba pelan-pelan. X ini ya, X Y Z, V W Z, Z berulang, T U Z, Z berulang. Nah, ya kan, R S Z. Nah, ini berulang dia kemari. RS berarti T U, harusnya kalau ada di sini Z. Nah, berarti ini berulang kemari, berarti jawabnya Z U T. Oh, coba ya. Bukan T ini. Kita ulang dulu. Masa Z? Ada T lagi ya. Harusnya kan ini X Y Z, V W Z, T U Z, Z berulang, Z berulang, R S Z, Z berulang, O berarti habis sebelum R, O P Q R S, berarti Q R, R udah, P Q. Nah, berarti P Q. Nah, ini kemari kalau ada lagi nih Z, berarti jawabnya Z Q P. Nah, inilah C ini jawabnya. Nah, itulah nomor 16. Sekarang nomor 17. Di sini ada HIJ, KL, MNOP. Nah, ini AB. Di kelangnya 1 2 3, 3 huruf. Berarti ini kalau dia dikelang lagi kemari C. Nah, ya kan? Nah, MNOP, Q R. Nah, coba dulu ya. Q MNOP C Q R S. Berarti jawabnya adalah CQ. Nah, sekarang nomor 18 kita lihat lagi. Nomor 18 ini dia IILLOO UUXX. Nah, diulang dua kali, IILLOO UUXX. Berarti
Kalau kita lihat A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, berarti J, K hilang. L, M, N, M, N hilang. O, berarti 2 huruf dibilangkan. O, P, Q, Q, O, P, Q, berarti R, R, nah, R, R, S, T dibuang, U, U, V, W dibuang, XX, berarti jawabnya adalah RR. Nah, kita lihat nomor 19. KL, ZZ. Nah, KL, ZZ, MN. OP, nah berarti ini satu irama, ini satu irama. Baru X, Y, Z, berarti ini iramanya dari sini. Ini 2, 2, ini kemari, ini kemari. Nah, sekarang kita lihat ZZ, nah, YY, berarti KL ini kemari, ini kemari, berarti OP ini kemari, yang 2 ini, berarti OP QR. Nah, ini QR, dan di sini Y double Y X Y, berarti XX. Berarti jawabnya adalah ini A, ini X QR. Nah, kalau nomor 20 ini coba kita lihat urutannya A, B, C, D, E, F, arah kanan kiri, ya kan? Ke kanan panahnya 3 huruf, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini berarti kiri ke kanan, GHI, berarti JKL. Nah, JKL jawabnya A. Nah, ini udah selesai dulu yang sampai sini. Saya cari lagi latihan yang lain supaya pandai aku. Sekarang aku belajar dulu ini mengenai aritmatika. Tadi yang kemarin itu mengenai bilangan seri. Aritmatika sebut juga tes berhitung. Soal menguji kemampuan berhitung bilangan. Tes ini membutuhkan kemampuan dasar. Jumlah kurang kali bagi pangkat akar. Nah, di situ dia aritmatika ini ya. Nah, selain kemampuan berhitung tersebut, dalam Anda memiliki ketelitian. Nah, ini nomor 1, kecermatan, kecepatan, ketepatan. Nah, oke, kita lihat lagi apalagi soal-soalnya ini. Nah, contohnya soal-soal aritmatika sebagai berikut. 15 kali 20 tambah 11 kali 3. Nah, ini contoh latihannya, kita baca dulu. Berarti dikerjakan dulu yang paling dalam kurung. 15 kali 20 300, 11 kali 3 33, berarti 333 jawabnya A. Nah, terus kita lihat lagi. Ada kita yang pertama, harus materi yang kita kuasai dalam aritmatika ini pengertian bilangan. Bilangan asli, cacah, prima, pecahan, bulat. Nah, ini teori-teorinya dulu aku pelajari. Bilangan asli adalah bilangan dimulai dari 1 dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari 0. Nah, himpunan bilangan cacah terdiri atas bilangan genap dan bilangan ganjil dan bilangan prima. Bilangan genap terbagi 2. Contohnya 0, 4, 2, 6, 8 dan seterusnya. Nah,
sekarang kita lihat lagi teori-teori ini. Nah, bilangan ganjil. Nah, bilalah bilangan tak bisa bagi dua. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bilangan prima tidak, yaitu bilangan tidak habis dengan bilangan manapun kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ya, 2 bagi 2 1 ya, bisa dia. Ya kan, atau dibagi 1. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat dan operasi bilangan bulat dan operasi hitungnya bilangan bulat. Bilangan asli, bilangan 0, negatif. Nah, inilah dia. Operasi penjumlahan. Nah, ini dia. Kalau ditambah positif dengan positif hasilnya negatif. Positif dengan negatif hasilnya positif atau negatif. Nah, inilah contohnya. Oh, begitu ya. Nah, sekarang aku coba lagi belajar yang lain. Kalau negatif tambah positif pasti positif atau negatif. Ya, negatif tambah negatif harusnya negatif. Nah, kita lihat lagi di sini pengurangan. Pengurangan negatif positif kurang positif berarti positif. Nah, positif kurang positif bisa juga negatif. Nah, pengurangan bilangan bulat dapat mengubah menjadi penjumlahan jika tanda operasi hitung diubah menjadi lawannya. Contoh, 18 kurang 20. Lawan dari 20 adalah 20. Negatif ini jadi positif. Ini dia. Nah, contoh berikutnya. Negatif 27 kurang 21. Berarti lawan dari 21 adalah negatif 21. Ini negatif kurang negatif menjadi negatif juga, makin banyak. Nah, kecuali ini negatif dengan negatifnya ada tanda kurungnya. Inilah. Ini negatif kali negatif jadinya positif lah. Kalau perkalian ini agak gampang. Pembagian ini harus dicari. Kalau campuran, katanya kalau campuran, kalau ada kali bagi, mengerjakan dulu dari kiri ke kanan. Kali bagi, kerjakan dulu dari kiri ke kanan. Nah, yang lain kita lihat dulu lagi. Aku lihat dulu ini. Nah, ini contohnya. 4 kali negatif 3 bagi 2. Negatif 12 bagi 2. Kerjakan dulu kali bagi katanya. Berarti ini kemari 4 kali negatif 3 negatif 12 baru dibagi 2 negatif 6. Negatif 42 kali 5 bagi 21. Ini kalikan dulu ini, ya kan, baru bagikan dengan ini. Nah, kalau ini
langsung saja bagikan. Nah, jika dalam soal terdapat perkali bagi jumlah maupun kurang, maka kali bagi dikerjakan dulu. Nah, ingat itu ya, kali bagi duluan dikerjakan. Nah, baru kurang atau tambah kurang. Ini kali bagi baru kurang, ini dulu kerjakan ya kan, baru ini nggak masalah. Nah, jika dalam soal terdapat tanda kurung, nah ini dia, maka kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Inilah dulu, ya kan, baru inilah dulu. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dengan faktor bilangan yang sama. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, pangkat 2 disebut juga dengan kuadrat. Iyalah, pangkat 2 disebut juga dengan kuadrat. Nah, 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3. Bilangan pangkat 3 adalah perkalian berulang sebanyak 3 kali dengan bilangan yang sama. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1. Nah, itulah dia. Dalam bilangan berpangkat terdapat pula bilangan pangkat 0. Semua bilangan pangkat 0 hasilnya adalah 1. 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. Nah, sifat bilangan beroperasi bilangan berpangkat ya. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, inilah ya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh ya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. 2 pangkat 5 jawabnya. Nah, ini lagi. A pangkat M bagi A pangkat N. Nah, berarti kalau ini dibagi jadi kurang ya. Nah, ini kan bagi, berarti kurang. Kalau tadi A pangkat M kali A pangkat N, ini menjadi A pangkat M tambah N. Ini kali jadi tambah, bagi jadi kurang. Oh gitu ya. Nah, ini ada lagi A pangkat minus N. Itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oh, kalau minus dia pindah ke bawah. Begitu ya. Oke lah. Namanya juga belajar banyaknya. Ya kan, sikit-sikit belajar lumayan daripada tak ada belajar. Nah, ini pangkat, akar pangkat. Akar pangkat ini adalah hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan lain. Hasilnya sama dengan bilangan pembaginya. 1 akar 2 atau dibaca akar pangkat 2. Nah, ya, ini dia adalah 1. Nah, kalau dia ini pangkat 2, akar pangkat 2 dari 1 artinya 1. Sebab 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kalau ini akar pangkat 3, nah,
Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 artinya 2. 2 kali 2 kali 2. Ya, tadi gimana teorinya nih? Hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan lain, hasilnya sama dengan bilangan pembaginya. Nah, masuk ke pecahan. Ini agak payah ini. Pecahan ini. Pecahan, desimal dan persen. Pecahan bilangan yang bukan bilangan bulat atau tidak utuh. A per B atau A dibagi B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Bilangan pecahan ini ada pecahan biasa, pembilang dan penyebut. Baru pecahan campuran. Di sini ada bilangan bulat, pembilang dan penyebut. Ini campuran 3/4, 4/17. Nah, pecahan desimal adalah bilangan yang diperoleh hasil pembagian dan tidak berbentuk bilangan bulat. Mana pula ini ya? Kita lihat dulu contohnya. Inilah dia. Ya, barangkali sampai di sini dulu lah. Capek aku, mau pergi lagi, nanti lah sambung lagi nih belajarnya. Oke, terima kasih.